Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Fa'ulimah, maka ketahuilah annal istimala la yathbutu illa ma'a qillatil ma'. Ketahuilah bahwa air mustakmal itu tidak terjadi kecuali pada keadaan air yang sedikit. Jadi air mustakmal ini hanya berlaku pada air yang jumlahnya sedikit, yaitu air yang berjumlah kurang dari 2 kulah. Jika air tersebut banyak, maka hukum mustakmal ini menjadi menghilang. Misalnya pada air sungai yang jumlahnya banyak, maka tidak akan berlaku hukum air mustakmal. Inilah yang harus diketahui. Ai wa ba'da faslihi 'anil mahallil mustakmali walau hukman ka'an jawaza bal mutawaddi'i au rukbatahu. Dan kita jelaskan di sini bahwa air mustakmal itu juga berlaku ketika air tersebut sudah berpindah di mana air tersebut digunakan. Nah, misalnya air tersebut kita gunakan, misalnya kita berwudu, kemudian air tersebut kita gunakan untuk membasuh tangan kita. Nah, ketika kita mengalirkan tangan di siku, kemudian air tersebut mengalir menuju tangan kita bagian bawah. Nah, maka di situ air yang mengalir tersebut belum dihukumi mustakmal. Karena apa? Air tersebut belum berpisah dari tempat dia digunakan. Atau misalnya ketika kita mandi junub. Nah, mandi junub kita mulai membasuh dari bagian kepala dulu. Nah, kemudian air dari kepala ini mengalir ke bawah. Dari kepala menuju sampai kaki misalnya. Lah, air yang mengalir ini yang kita ambil dari bejana kemudian kita ambil untuk membasuh kepala kita yang mengalir, itu belum dihukumi mustakmal karena dia belum berpisah dari tempatnya digunakan. Nah, di sini juga diterangkan bahwasannya ketika air tersebut berpindah tempat, melompat, air tersebut melompat kemudian dia kembali ke tempat asalnya. Misalnya, ketika kita berwudu, kemudian kita membasuh tangan. Nah, air tersebut dari sini istilahnya kalau orang Jawa bilang muncrat gitu ya. Air muncrat ke bahu kita. Nah, kemudian air itu mengalir kembali ke tangan kita. Nah, maka yang seperti itu juga tidak dihukumi mustakmal. Ya, dan juga ada kasus lain, misalnya air tersebut kita gunakan untuk wudhu, kemudian kita mengambil air. Nah, kemudian air itu kita basuh di tangan kita sebelah kanan, kemudian air itu melompat ke tangan yang sebelah kiri. Nah, maka yang seperti ini juga tidak dihukumi mustakmal. Karena apa? Tangan kita itu adalah termasuk anggota wudhu yang di situ masih dianggap bahwa air itu belum berpindah dari tempat dia digunakan. Nah, ini yang harus diketahui karena apa? Ada yang terlalu berhati-hati dengan adanya air mustakmal ini tanpa memperhatikan kaidah tersebut. Dianggap air yang misalnya kita membasuh wajah, setelah selesai membasuh wajah, air tersebut masih menetes. Nah, kemudian ketika kita membasuh tangan, air dari wajah ini menetes ke tangan kita. Nah, air yang menetes ini di tangan itu dianggap air yang mustakmal yang bisa membatalkan wudhu kita. Hal tersebut tidak benar karena apa? Ketika wajah kita dibasuh kemudian air tersebut masih menetes di tangan kita, itu tidak dihukumi mustakmal. Karena apa? Di situ dianggap air tersebut belum berpindah dari di mana air tersebut digunakan. Lah, kecuali air tersebut kita gunakan untuk wudhu. Nah, kemudian air dari wajah kita ataupun tangan kita atau dari kaki kita itu dia melompat ke wadah yang kita gunakan untuk berwudhu. Nah, maka air yang melompat ke wadah tersebut otomatis semua air yang ada di wadah tersebut itu dihukumi air yang mustakmal. Lah, ini yang harus diperhatikan. Maka dari itu sebaiknya ketika kita berwudhu mencari tempat ataupun wadah yang aman. Misalnya kita pakai kaleng cat mungkin bekas kemudian kita lubangi. Nah, kemudian yang ketika kita mengambil air atasnya itu ditutup agar air dari wudhu kita tidak melompat ke wadah tersebut. Nah, ini yang harus diketahui bahwasanya air mustakmal itu adalah hanya terjadi pada air yang jumlahnya sedikit saja. Yang kedua, kaidah air mustakmal itu juga
belum berhukum mustakmal ketika dia belum berpindah dari tempat dia digunakan. Ini yang harus diperhatikan. Nah, hal lain yang perlu kita ketahui bahwasannya ketika misalnya kita mandi junub. Nah, di sini ada cabang masalah yang perlu kita terangkan. Nah, misalnya kita mandi junub. Nah, kemudian kita sudah berniat mandi junub. Kemudian kita membasuh badan kita. Nah, keadaan di situ misalnya tangan kita sudah dalam keadaan basah. Nah, kemudian tangan kita masukkan ke dalam wadah yang dipakai untuk mandi junub tersebut. Misalnya airnya sedikit. Nah, kita perlu ingatkan ya sekali lagi bahwa air mustakmal hanya berlaku pada air yang sedikit. Misalnya kita mandinya pakai ember yang agak kecil misalnya. Nah, kemudian kita masukkan tangan kita yang sudah basah tersebut ke dalam ember tersebut. Nah, maka air di dalam ember tersebut itu sudah berhukum air mustakmal. Kecuali jika kita memang berniat istighraf. Apa itu istighraf? Istighraf itu adalah ketika kita itu berniat memang menggunakan tangan kita sebagai gayung. Jadi memang tangan kita memang kita niatkan untuk mengambil air. Nah, maka ketika tangan kita masuk ke dalam ember, maka itu tidak terjadi hukum mustakmal. Ataupun ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam ember tersebut sebelum kita berniat mandi junub, maka air di dalam ember itu tidak menjadi hukum mustakmal ya. Ataupun ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam ember tersebut dengan niat untuk tidak mandi, misalnya uang kita jatuh ke dalam ember tersebut. Nah, kemudian kita masukkan tangan kita ke dalam ember dengan niat mengambil, niatnya bukan mengambil air untuk mandi, bukan, tapi untuk mengambil uang tersebut. Nah, maka ember yang kita masuki tangan kita, maka itu tidak terjadi hukum mustakmal. Hukum mustakmalnya itu adalah ketika seperti kita sampaikan tadi, misalnya air dari badan kita melompat atau menetes ke wadah tersebut, ataupun ketika keadaan tangan kita basah, kemudian kita masukkan tangan kita ke dalam ember tersebut tanpa adanya niat istighraf, yaitu niat memang menggunakan tangan kita sebagai gayung, ataupun niat lain yaitu semisal mengambil sesuatu yang jatuh di dalam ember tersebut. Nah, maka yang seperti ini juga dihukumi air mustakmal. Nah, maka kita perlu berhati-hati dalam mandi junub maupun berwudu supaya wudu kita dan junub kita sah, maka kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan mengenai air mustakmal ataupun pembahasan kitab Fathul Mu'in ini di video-video yang kemarin. Silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.